Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas tentang fase Makkah. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut sirriyah. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya, maka kota Makkah dijadikan Rasulullah SAW sebagai titik tolak dakwanya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah bersifat sirriyah atau sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun pertama dakwanya. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekatnya. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwanya terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwanya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Mereka lah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun atau generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istrinya sendiri, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budaknya yang bernama Zaid bin Haritha, lalu sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwanya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Ya, mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, Abu Salama bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Mas'un, Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, Khabbab bin Ard, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi, sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata, hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Nah, ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah solat. Namun, waktu itu solat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah solat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah SWT, wasabbih bihamdi rabbik bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pagi. Hal itu pun tetap mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat Quraisy. Ya, meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagaman. Akan tetapi lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah kian lama kian kuat dan meluas. Mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Nah, dari situlah kecurigaan kafir Quraisy, kaum Quraisy semakin bertambah, dan mungkin itu adalah awal bagaimana siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin itu dimulai, dan sangat banyak sekali korban ya yang menimpa kaum muslimin pada saat awal-awal dakwah
Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu saja kisah tentang fase pertama, yaitu fase dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Makkah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang ada dalam cerita tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.